What's up guys, selamat datang kembali tentunya bersama Bang Cemeng di channel SP1 Movie. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga yang lagi berpuasa dilancarkan puasanya sampai akhir. Pada video kali ini Bang Cemeng akan bercerita film yang berjudul Plan. Tak perlu waktu yang lama, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Tapi jangan lupa selalu dukung channel ini biar Bang Cemeng selalu ada buat kalian. Di awal film kita diperlihatkan seorang pilot yang bernama Brody Torrance. Ia terlihat sedang terburu-buru untuk segera membawa penumpangnya dari Bandara Singapura menuju Tokyo. Sebelum berangkat, ia menyempatkan video call dengan putrinya yang sedang berada di Hawaii. Di penerbangan tersebut, Brody ditemani seorang kopilot yang bernama Samuel. Dan Samuel memberitahu kalau penerbangan rute mereka akan melewati cuaca buruk. Mendengar hal tersebut, Brody memilih jalur lain. Namun oleh operator penerbangan agar tetap melewati jalur yang lebih dekat. Brody pun tak bisa menolaknya. Sebelum lepas landas, ketua pramugari yang bernama Bonnie memberitahu Kapten Brody bahwa ada seseorang yang ingin berbicara dengannya. Ternyata ada seorang polisi yang membawa buronan akan ikut dalam penerbangan tersebut. Buronan itu bernama Louis Jasper. Ia merupakan tersangka pembunuhan 15 tahun yang lalu. Dan ia juga adalah mantan militer. Sebenarnya Kapten Brody tidak mengizinkan adanya buronan yang ikut dalam penerbangan itu. Namun karena polisi tetap memaksa, akhirnya Kapten Brody pun mengizinkannya untuk ikut. Just keep away from everywhere else, please. Copy that. This guy's bar 35 feet. What did he do? Dengan total 14 penumpang, pesawat akhirnya lepas landas. Bus. Take off power set. Airspeed alive. Sejak awal penerbangan, mereka berdua sebenarnya sudah mengetahui akan melewati hujan badai. Tak lama kemudian, pesawat pun melewati daerah badai dan menghantam pesawat itu sehingga menyebabkan guncangan pada pesawat. Check on the passengers. Di saat Kapten Brody mengecek penumpang, guncangan pun kembali dan menyebabkan kepala Kapten Brody terbentur dan berdarah. Dengan kepala yang berdarah, sang kapten pun bergegas kembali ke tempatnya. Berbagai cara sudah dilakukan, tapi hasilnya tidak bisa menstabilkan pesawat. Bahkan terjadi kerusakan sistem yang membuat pesawat kehilangan kontak dengan pihak maskapai. Dan sistem pesawat juga rusak yang menyebabkan daya pesawat akan habis dalam waktu 10 menit. Karena hal itu, Kapten Brody harus segera mendaratkan pesawat sebelum kehabisan bahan bakar. Sedangkan di sisi lain, ketua pramugari memberitahukan seluruh penumpang untuk memakai sabuk pengaman. Akan tetapi, polisi yang menjaga tahanan tersebut tidak mendengarkan perintah Bonnie dan nekat mengambil handphone yang terjatuh. Dan salah satu pramugari yang berada di sana yang akan menghentikan sang polisi itu. Namun akhirnya mereka berdua pun tewas seketika akibat guncangan kencang pesawat. Time. 8 minutes. Setelah cuaca buruk yang berhasil mereka lewati dan tersisa waktu hanya beberapa menit sebelum mereka kehilangan daya, akhirnya Kapten Brody melihat sebuah pulau yang bisa dijadikan sebagai tempat pendaratan darurat. Walaupun Brody tidak tahu lokasi pasti dari pulau tersebut, namun tanpa buang waktu, Kapten Brody langsung mendaratkan pesawat di tempat tersebut. Captain. 90 seconds. I need you to brace for impact! On it! Everything off. Let's get everyone off now. Semua penumpang yang masih hidup diminta turun oleh Kapten Brody dari pesawat.
dan mereka pun berada di sebuah pulau antah berantah yang tidak tahu lokasi pastinya di mana. Di saat semuanya sedang berkumpul, Kapten Brody menghimbau agar semuanya tetap tenang, dan Kapten Brody melaporkan situasi kepada semua penumpang bahwasannya daya pesawat dan komunikasi telah mati, yang mana artinya tidak ada cara untuk meminta bantuan. Brody pun berjanji bahwa dirinya dan semua awak pesawat akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu, Kapten Brody kembali masuk pesawat untuk membungkus mayat pramugari dan polisi yang meninggal, lalu mengambil pistol milik polisi dan mengecek barang-barang berharga. Selanjutnya, Kapten Brody dan Del melacak lokasinya saat ini, yang setelah dikira-kira ternyata berada di sekitar perairan Pulau Hollow, Filipina, di mana pulau itu dikuasai oleh militan bersenjata yang tidak takut dengan siapapun dan tidak ada pemerintah maupun polisi di sana. Keep me out of your fucking videos! Yeah, we were in the middle of nowhere though, we're stranded. Yeah, come on. Karena informasi semua itu, Kapten Brody bergegas mencari bantuan dan mengajak sang buronan Gasper untuk ikut ke dalam hutan mencari bantuan. Sementara itu, di kantor pusat maskapai, para dewan dan petugas berusaha menelusuri jalur penerbangan dan melacak posisi pesawat tersebut. Selama kepergian Kapten Brody, Del berusaha memperbaiki kerusakan mesin pesawat, dan tak disangka Del berhasil memperbaikinya. Meskipun pesawat bisa diterbangkan, namun mereka tidak mempunyai bahan bakar yang cukup untuk kembali ke Singapura. Di waktu yang sama, Kapten Brody dan Gasper sudah berada di tengah hutan. Kapten Brody terus menanyakan sesuatu hal kepada Gasper. Dari keterangannya Gasper, dia adalah mantan anggota militer yang tidak sengaja melakukan pembunuhan 15 tahun yang lalu. Selagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba Gasper pun menghilang. Entah kemana dia. How'd you get caught? With the commandos parachutists. Di tempat lain, kita diperlihatkan tempat tinggal militan bersenjata, dan ada salah satu anggotanya yang melapor ke pemimpin kelompok yang dipanggil Datu. Ia melaporkan bahwa ada pesawat mendarat di dekat hutan. Datuk pun mengirim anak buahnya untuk memeriksa pesawat dan memastikan bahwa pesawat itu bukan pesawat militer. Berita hilangnya pesawat yang dikemudikan ayahnya menghilang. Daniela yang mendengarnya tentu sangat khawatir dengan kondisi ayahnya. I like this guy. Kapten Brody akhirnya sampai di bangunan yang terbengkalai. Namun Brody melihat banyak bekas tembakan di dinding gedung tersebut. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah telepon di dalam suatu ruangan. Kapten Brody mencoba membetulkan telepon itu untuk menghubungi pihak maskapai. Setelah telepon berhasil menyala, ia langsung menghubungi pihak maskapai. Namun malah ia dianggap berbohong oleh pegawai servis yang sedang berjaga. Karena seharian sudah banyak yang menelpon gak jelas tentang hilangnya pesawat. Setelah itu, Kapten Brody mencoba menelpon putrinya Daniela dan meminta Daniela untuk menulis lokasinya saat ini. Belum selesai pembicaraan dari mereka, tiba-tiba salah satu anak buah militan datang. Dan untungnya Brody berhasil membunuhnya. Kemudian terdengar suara tembakan, sehingga Kapten Brody langsung bersembunyi. Siapa sangka tembakan itu berasal dari Gasper. Di saat mereka akan keluar dari gedung tersebut, mereka menemukan bekas darah bercak-bercak dan sebuah kamera serta paspor yang terjatuh. Dari kamera itu ditemukan beberapa video. Ternyata kelompok Datuk sudah terbiasa menyandra orang asing dengan tujuan meminta tebusan jika warga negara orang tersebut ingin selamat. Melihat itu, mereka langsung mengkhawatirkan para penumpang sehingga mereka bergegas kembali ke tempat pesawat. Namun disayang, mereka sudah keduluan gerombolan Datuk yang dianggap penumpang tim penyelamat yang datang untuk menyelamatkan mereka. Kapten Brody yang tiba di sana dengan Gasper hanya bisa melihat dua penumpang dibunuh karena mereka mencoba kabur.
No! Penumpang yang tersisa pun langsung dibawa pergi. Setelah kepergian mereka, Brody dan Gasper keluar dari persembunyian. Mereka langsung membunuh seorang militan yang ditugaskan untuk mengambil barang-barang berharga milik penumpang. Dan dari satu sandera, mereka mendapatkan info para penumpang dibawa ke sebuah gudang di pinggir sungai. Hey! Where's he taking them? On the river, then boat takes. You don't have to come. I'm not expecting you to. Kapten Brody kemudian meninggalkan pesan dengan menuliskan bahwa dirinya pergi menyelamatkan penumpang yang disandra. Singkat cerita, Kapten Brody dan Gasper akhirnya sampai ke tempat militan. Sampai akhirnya di kantor pusat telah mendapat telepon dari customer service dan dari putri Kapten Brody, Daniela. Akhirnya titik pesawat mendarat ditemukan dan pemimpin maskapai memerintahkan anggotanya untuk menjemput mereka. Setelah bantuan sampai di sana, mereka menemukan pesan dari Kapten Brody yang berisikan penyelamatan penumpang di titik koordinatnya. Di tempat militan, Kapten Brody dan Gasper menyelinap dan membunuh anak buah Datu agar mereka bisa menyelamatkan para penumpang. Dua penjaga yang berjaga pun berhasil dilumpuhkan dan seluruh penumpang dibawa ke bis untuk pelarian. Namun karena pintu keluar dijaga dengan ketat sehingga hal itu mustahil untuk dilewati. Mendengar semua itu, Kapten Brody berinisiatif menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian para militan Datuk. Kapten Brody tiba-tiba keluar dan meminta Datuk untuk melepaskan para penumpang dan bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Tapi Datuk tidak peduli dengan semua itu karena semua orang yang berada di Hollow adalah miliknya. Dan salah satu anak buah Datuk menghabisi Kapten Brody. Tetapi saat hal itu akan dilakukan, tim penyelamat tiba-tiba datang untuk menyelamatkan mereka. Captain Ford, are you hurt? Roll out now! Sergeant Planetara! Setelah sesampainya di titik pesawat, seluruh penumpang diperintah masuk ke dalam pesawat, sedangkan tim penyelamat berjaga-jaga untuk menjaga musuh yang datang. Hingga akhirnya kelompok militan datang dan menyerbu tempat itu dan pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Saat itu Gasper mengatakan kepada Brody bahwasanya dirinya tidak bisa ikut pergi karena tidak ingin masuk penjara kembali. Find a way to strap him in, Bonnie. Okay, APU working? APU working. Setelah semua penumpang masuk ke dalam pesawat, Kapten Brody mencoba menyalakan mesin pesawat. Namun di sana Datuk masih menghalangi mereka dengan menggunakan peluru RPG untuk menghentikan pesawat. Tetapi untungnya Gasper dari persembunyiannya menembak dan berhasil menggagalkan semua itu, sehingga tembakan pun meleset. Find me a place to land. Jasper, move! Move! Anyong pilota! Pesawat akhirnya lepas landas dan kini Kapten Brody harus bisa mendaratkan pesawat di tempat terdekat karena daya pesawat hanya bisa terbang beberapa menit saja. Dan ketika sampai di landasan pacu bandara, pesawat pun semakin oleng dan tetapi akhirnya
Pesawat pun berhasil mendarat dengan aman. Petugas medis dan polisi pun segera membantu, serta para penumpang mengucapkan terima kasih kepada Kapten Bodi yang telah menyelamatkan mereka semua. Dan akhirnya film pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.